nih dok, soal puasa dok. Ya. Soal puasa. Ya. Gimana menjalani Ramadan sejauh ini, dokter? Menjalani Ramadan sejauh ini Ramadan kedua saya, sekali lagi bukan Ramadan pertama saya, dan saya masih belum menjadi muslim yang baik. Puasa ya kadang iya kadang enggak juga, saya harus jujur sih, daripada saya dilihat orang seperti Nabi yang turun atau seperti Pak Ustadz kayak gitu ya kan, orang ngarepnya kayak gitu ya, Dokter Richard itu wah luar biasa banget, harus ini harus itu, enggak juga sih, aku masih banyak belajar sih, harus banyak belajar, harus banyak menimba ilmu lagi lah. Sejauh ini udah berarti ada bolong-bolong, berapa bolongnya, berapa puasanya? Lumayan banyak sih. Masih harus belajar sih. Nggak gampang ternyata menjalankan ibadah puasa, ibadah, sholat. Nggak gampang ternyata. Tapi kalau puasa itu menikmati ya, dokter, menikmati puasa ya? Menikmati laparnya juga, menikmatin hausnya juga. Tapi saya pengen lebih menikmatin pelan-pelan belajarnya sih. Tapi kalau makna berpuasa itu apa sih yang dokter dapatkan gitu? Menahan lapar, dahaga, dan nafsu ya. Dan itu adalah yang paling sulit. Dok, ini bukan membedakan mana agama A, mana B ya. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan religi dokter untuk mengenal tentang Ramadan dalam Islam ini seperti apa sih? Oke. Ini mungkin ada beberapa yang aku kasih tahu kalian juga ya. Kemarin sempat ada ribut yang perdebatan lah dari non-Islam dengan agama Islam ya, tentang aku mualaf ya. Makanya aku sempat menolak untuk memberikan klarifikasi, karena aku tahu kata-kataku tuh pasti akan menyakiti orang lain. Makanya aku lebih memilih untuk tidak memberikan statement. Sampai akhirnya aku terdesak, dan akhirnya oke, aku akan memberikan statement bahwa aku sudah mualaf. Nah, sebenarnya sebelum aku mualaf kan aku lebih ke nggak pernah ke gereja. Aku juga 3 tahun lebih nggak ke gereja, aku juga nggak pernah ibadah ya, jadi sebenarnya aku sudah jauh banget juga dari agamaku yang sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah aku diajarkan untuk selalu berbuat baik, dan ketika aku belajar Islam, aku ngerasa aku sedikit lebih tenang, aku ngerasa aku lebih bijaksana dalam berkata-kata, lebih bijaksana dalam melakukan perbuatan. Aku lebih lebih mendapatkan ketenangan lah aku ngomongnya ya. Dan aku juga ngomongin istriku, asal sesuatu agama itu bisa menjadikan dirimu jadi lebih baik ya silakan. Makanya aku coba belajar lebih dalam, dan semakin aku belajar lebih dalam, aku semakin nyaman. That's it, cuma itu aja. Tapi ada momen tertentu nggak sih dokter ketika akhirnya saya memilih Islam gitu, mungkin pada saat apa? Pada saat apa ya? Nggak ada sih. Aku coba, yang aku nikmatin justru belajarnya ya. Aku justru nggak pengen cepat-cepat selesai belajar sih. Kalau orang lain kan mungkin cepat-cepat pengen jadi ustadz ya, mungkin ya pengen tiba-tiba levelnya paling atas, paling tinggi. Aku malah pengen terus-terusan belajar. Kalau bisa sih nggak selesai aku belajarnya. Kalau bisa ya, bagaimana caranya supaya aku nggak selesai belajar, aku ada nggak tahu aja deh, pokoknya terus belajar, terus nimba ilmu, aku pengennya kayak gitu aja. Daripada ngerasa sok pinter, sok tahu. Surah-surah mungkin udah ada yang hafal gitu dong? Ada beberapa lah. Lu pengen ngetesin gue? Tapi ini kan sekali lagi bukan menjelekkan A dan B. Ada dampaknya sih ketika akhirnya dokter membulatkan diri gitu tuh, yakin dan nyaman di agama yang saat ini. Dampaknya ke diri saya pribadi ya. Dampaknya ke diri saya pribadi sih. Itu aja. Lebih merasakan bagaimana? Mungkin kan ada yang bilang kayak lebih tenang kah atau lebih bagaimana gitu dokter? Seperti beberapa orang di sekitarku ngomong, dan mungkin beberapa netizen juga menyadari, mungkin aku juga nyadarin sih bahwa mungkin sekitar 1-2 tahun ini kan aku sudah lebih kalem, sudah lebih tenang, sudah lebih mungkin kalian lah bisa menilai ya, bukan aku yang bisa menilai sih. Tapi ya semua orang kan berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun kita sudah baik, ya harus lebih baik lagi. Itu sih. Tapi nih dok, sorry nih, ada segelintir opini yang membuat jadi trust isu nih bahwa ini hanya pengalihan isu dokter saja menjadi seorang mualaf. Benar nggak sih seperti itu atau seperti apa nih? Semua orang berhak untuk memberikan opini apapun. Apalagi kan kita public figure ya, ngomong apapun juga pasti akan dikomentarin orang ya. Tapi sekali lagi, saya membuktikan semuanya dengan prestasi dan karya. Saya sudah mualaf sejak 2 tahun yang lalu.
Ustadz-ustadz sudah menyaksikan semuanya. Saya nggak ngomong sendiri. Ustadz Dery, Ustadz Felix Xiao, seorang ustadz besar di Indonesia sudah memberikan kesaksian. Dan juga saya sudah buat karya. Aku sudah buat acara download 30 hari selama bulan Ramadan tahun lalu. Cukup digemarin orang juga. Di tahun ini juga aku bikin download walaupun mungkin tidak full episode. Aku juga sudah beberapa kali juga punya kegiatan keagamaan lah dengan Ustadz Dery dan Ustadz Felix Xiao di luar dari kontenku, baik ke masjid dan lain sebagainya. Aku juga buat brand hijab. Menurutku sih ini adalah suatu pembuktian ya. Yang paling penting kan pembuktian. Bukan saya mualaf, saya Islam, tapi nggak ada pembuktiannya. Tapi kan saya sudah berusaha memberikan pembuktian secara konsisten bahwa saya mau belajar, saya memberikan suatu karya. Menurut aku itu yang paling pasti. Karena sekali lagi segala sesuatu kita itu dinilai oleh Tuhan, bukan oleh netizen, bukan oleh komentar orang. Sempat berencana untuk umroh atau pergi haji kah dokter? Sempat, yang ngawarin ada 7 orang sampai sekarang, dan yang ngawarin juga ustadz gede-gede semua. Ustadz Khalid Basalama yang pertama ngajakin aku umroh, tapi sayangnya yang belum siap kali ya. Aku butuh waktu deh, butuh waktu ya teman-teman. Tapi yang sedih itu ketika orang ngomong aku mencari uang, mencari sesuatu dari agama. Aku cuma pengen ngingetin kalian bahwa sebelum aku mengenal Islam pun, sebelum aku belajar agama Islam pun, klinikku sudah cabangnya sudah banyak. Sebelum aku 2 tahun yang lalu, Athena itu berdiri 11 tahun. Jadi sebelum itu pun Athena sudah berdiri. Sebelum 2 tahun yang lalu pun produkku sudah banyak. Sebelum 2 tahun yang lalu pun klinikku sudah banyak di mana-mana, dan aku subscribernya sudah tinggi, followersku juga sudah cukup banyak lah aku ngomong ya. Jadi ini bukan karena followers, ini bukan karena subscriber, ini bukan karena usaha, bukan karena apapun, murni kalau aku sih yang aku rasain ini murni karena perasaanku. Tapi kalaupun suatu hari kepercayaanku atau berkah Tuhan yang dipaskai ke aku itu membuatku menjadi lebih banyak rezeki, amin, ya itu adalah rezeki yang Allah berikan untuk aku. Oke, yang menjelang Lebaran sendiri persiapannya seperti apa ya? Ini kan Lebaran kedua. Tidak ada. Seperti biasa saya Lebaran hanya dengan keluarga dan anak-anak, tidak menemui siapapun dan tidak memberikan apapun. Makan ketupat di rumah saja bersama keluarga kecil saya. Jadi makna Kalau kalian tanya kenapa, karena saya sehari-hari Senin sampai Minggu kerja pagi siang malam full everyday, dan aku pengen pas Lebaran benar-benar holiday. Tapi apa sih yang paling ditunggu-tunggu dari momen Lebaran? Liburnya. Oh, libur. Aku jadwal aku full banget sumpah. Jadi aku sebenarnya kalau Lebaran itu seneng karena semua toko tutup, semua artis nggak bisa kuundang ke podcastku, nggak ada yang bisa bikin acara yang bisa ngundang aku ke acara. Oke, aku libur. Makanya keluarga aku tuh paling seneng kalau pas Lebaran karena aku nggak ada kerjaan. Liburan keluarga harus keluar negeri supaya aku nggak bisa kerjain apa-apa. Dokter, tapi keluarga besar dokter semua udah tahu nih dokter masuk mualaf gitu. Gimana sih reaksi mereka? Kalian viralin kayak gimana, mereka nggak tahu coba. Ya, maksudnya mereka gimana reaksinya? Reaksinya tidak seperti sudah mungkin sudah mulai terbiasa ya. Dari 2 tahun yang lalu kan sudah banyak dengar bahwa aku belajar agama Islam. Jadi ya nggak begitu nggak begitu berat sekali lah. Mereka cukup bisa menerima. Malah beberapa mereka mendukung. Soal doktip yang menuduh dokter nih sebagai penipu, mungkin seperti apa sih tanggapan? Wah, itu bahaya ya. Kalau kita ngomongin seorang penipu itu kan harus dibuktikan secara sah di pengadilan ya. Jadi kalau kita ngomong penipu itu kan kita harus membuktikan di pengadilan. Kalau enggak itu suatu tuduhan yang amat sangat berat sih sebenarnya. merasa gerah nggak sih, risau kan buat suatu laporan kah atau somasi, karena ini kan bicara nama baik dok, eksistensi dokter juga gitu. Nah itu ya cilakanya ya. Aku cukup tenang sih ya. Aku cukup tenang sih. Sebenarnya aku nggak punya kebencian dengan beliau. Aku juga nggak punya kemarahan dengan beliau. Meskipun aku beberapa kali difitnah, beberapa kali digiring opini ya. Aku anggap ini adalah ujian untuk aku. Ini adalah pendewasaan diri aku. Ya, aku jawab sebisa yang aku bisa. Inilah jawaban yang terbaik versi aku.
Tapi mungkin beberapa orang yang di sampingku, terutama manajemen, ngerasa kurang berkenan dan mereka melaporkan. Ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih. Nanti, apalagi sudah masuk ke ranah hukum, ya kita percayakan saja semuanya ke hukum. Kan seolah-olah dibuat pasca dia jadi TSK, dokter dan juga kerabat dokter Oki, seolah-olah diajak untuk ikut terlibat masuk jadi TSK juga. Gimana nih dok? Ya kita serahkan semuanya ke ranah hukum lah ya. Semua orang kan berhak mengatakan bahwa dirinya itu benar. Semua orang berhak untuk punya ego masing-masing. Siapa yang pengen salah di sini? Nggak ada yang pengen salah kan? Maka yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah ya pihak yang berwajib saja. Makanya aku nggak mau banyak komentar. Ya pihak berwajib aja yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Oke? Besok ada pemeriksaan, infonya ada pemeriksaan di Polda atau di Polres itu? Oh ya? Enggak ada ya? Denis ya? Laporan Denis ya? Mundur kan setahu aku? Dokternya jadi saksi juga? Enggak, aku enggak. Dok, tapi ini sekali Aku lagi, pengen hidup damai dan tenang. Sekali lagi ini memang secara TSM atau gimana sih ini? Apa tuh TSM? Terstruktur dan masif, sistematis dan masif. Perkara ini nih case dari perang skincare ini. Wah, sekali lagi tentang perang skincare ini, aku tahu banyak sih. Bahkan aku tahu Siapa dalangnya? bukan cuma dalangnya sih, aku juga tahu benangnya dari awal. Karena kan aku ngikutin benar-benar dari awal ya. Cuma ini bukan saatnya untuk aku berbicara. Ketika aku berbicara sekarang, untuk apa ketika masih banyak yang nggak percaya, masih banyak yang bisa tergiring opini, menurutku itu belum bijaksana ya. Nanti ketika mungkin Pak Polisi sudah membukanya sedikit lebih terang, 75% sudah terang, atau 90% sudah terang, baru saya akan ceritakan dengan kalian nanti sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan siapa dalangnya? Dan siapa dalangnya, daripada kalau kayak sekarang kan jadinya kan jadi spekulasi ya jadinya ya, dan akhirnya jadi tuduh-tuduhan. Nggak baik lah di bulan Ramadan kita saling menuduh satu sama lain. Biar nanti Pak Polisi dulu yang buka semuanya, baru aku akan coba menjelaskan. Kalau dikasih kesempatan oleh masyarakat, nanti aku akan jelaskan dengan masyarakat sebenarnya ini loh yang terjadi. Tapi karena terjadi penggiringan opini dan lain sebagainya, maka terjadi cekcok ya, netizen juga terpecah belah. Ada saatnya nanti aku akan berbicara. Tapi nggak sangat disayangkan untuk memberikan ruang yang begitu sangat panjang hingga terjadi opini lagi lebih banyak gitu. Ya justru itu aku menghindarin opini dan debat juga. Makanya aku nggak pengen terlalu banyak memberikan statement. Oke. Dok, terakhir briefing lebaran dok.